Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini Allah masih berikan kemudahan untuk kita semuanya untuk menghadiri ngaji tahsin pekanan ya, dalam rangka program bedah tajwid sekaligus praktek talaki bagi yang ingin praktek. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di surah Al-Duha ayat yang ke-7. Jadi sekarang ayat yang ke-8 ya. Bismillah kita selesaikan. Semoga sampai di ayat yang ke-11. Baik, kita mulakan saja. Langsung kita mulai dari ayat yang ke-8. Seperti biasanya nanti saya contohkan dulu bacaannya, kemudian saya bedahkan tajwidnya, setelah itu saya contohkan lagi. Nah, kemudian ketika ada yang ingin mencoba atau membaca dipersilahkan, ketika tidak ada, maka kita lanjutkan ke ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-8. Wa wajadaka wa wajadaka 'ailan fa'auna. Ya, jadi di sini ya diawali dari huruf waw ya, wa wajadaka, huruf waw ya, wa wajadaka. Maka di situ dua-duanya huruf wawnya adalah huruf yang tipis ya, dua-duanya huruf yang tipis. Huruf waw dia keluar dari memonyongkan bibir ya, jadi wa, bukan wa, tapi wa wajah ya, seperti itu ya. Kemudian huruf jim ya, ini huruf jim ini masih sering jadi perhatian ya, karena huruf jim ini tidak sama dengan huruf J di dalam bahasa Indonesia. Namun pada prakteknya masih sering yang kesulitan karena yang keluar adalah bunyi huruf J di dalam bahasa Indonesia. Sehingga terdengar menjadi jadaka, ja. Harusnya dia tidak memiliki sifat hamas. Ya, huruf jim itu sifatnya adalah jahar. Sehingga ya jimnya bersih dari hembusan udara ya. Bukan wawaja, tapi wawaja, ja, ji, ju, aju. Wawaja, wawaja, ja, ja. Nah, seperti itu ya. Kemudian dal dengan kaf ya. Dal dulu ya. Di sini huruf dal jangan sampai terlalu naik ya, huruf dal itu menjadi da ya, menjadi jada, jada. Nah, itu dia terlalu naik ke langit-langit depan ya. Padahal huruf dal itu hanya cukup sampai di gusi saja ya, di sini tempat tumbuhnya gigi seri atas. Nah, tapi juga jangan terlalu turun ya menjadi da. Nah, itu nanti dia menyentuh ke gigi seri atas ya, tempat keluarnya huruf
huruf fa, nah, gitu. Sehingga ya sifat dari fa-nya ikut keluar. Salah satunya adalah hamas. Padahal huruf dal ini dia sifatnya jahar. Jadi da 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 da, di 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 di, du 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 du, bukan da da, bukan da da. Nah, kemudian huruf kaf, ya kaf. Huruf kaf ini dia apa namanya, tidak sama dengan huruf K di dalam bahasa Indonesia, ya. Tidak sama dengan huruf K di dalam bahasa Indonesia. Dia ada hembusan udara yang ikut keluar, ya. K, K, Ki, Ku, ya. Tanpa berlebihan. Kemudian huruf Ain, ya, huruf Ain di sini apa namanya? Huruf Ain itu dari pangkal tenggorokan. Salah ya, dari sini ya. Tengah, tengah tenggorokan ya. Huruf Ain itu dari tengah tenggorokan, ya. Sehingga pastikan ketika mengucapkan huruf Ain itu ya yang bergetar adalah tengah tenggorokan. A, nah, ya. A, nah, seperti itu. Tapi juga tidak perlu sampai terlalu berlebihan menjadi a, a. Nah, jadi cukup a, i gitu. Kemudian di sini ya di huruf ain ini ilan, di situ ada alif setelah fathah, kemudian bertemu dengan hamzah yang kasroh ya. Sehingga di sini ada hukum mat wajib muttasil ya. Maka huruf ainnya ini dibaca panjang 4 harokat ya. Dibaca panjang 4 harokat. Ai, ya. Dan hamzahnya harus jelas ya, jangan ai tapi ai ya. Kemudian lanjut ke sini ya. Ada tanwin lam bertemu dengan fa. Jadi itu ada idgham ikhfa hakiki ya. Ada hukum itu ikhfa hakiki. Cara membacanya yaitu disamarkan ya, disamarkan dan juga ditunaikan gunnahnya. Jadi ikhfa hakiki itu juga ada gunnahnya. Lanfi, nah, lanfa, ya, begitu. Lanfu. Jadi ditahan dulu 3 harokat, sempurnakan baru ke huruf berikutnya. Fa'a ya, fa ini sering juga tertukar menjadi p ya, pa, maka perlu diperhatikan fa-nya. Fa itu keluar dari sini ya. Nah, ini ujung 2 gigi seri atas ya. Dia bertemu dengan ini bibir bawah tetapi yang bagian dalam. Nah, jadi yang di dalam afa, fa, fa'a ini juga sering terdengar hamzahnya terbaca dengan ringan menjadi fa, fa. Nah, ini kurang tepat ya, karena hamzahnya di situ hamzah yang tahqiq ya, hamzah yang jelas. Maka harus dibaca dengan sempurna, jangan diringankan. Kemudian huruf ghain ya, huruf ghain yang sukun ya, ini juga jangan sampai menjadi huruf yang mantul ya, karena huruf ghain tidak punya sifat qalqalah, maka jangan dibaca dengan fa'ag, fa'ag ya. Itu jelas tidak sesuai dengan sifat dari huruf ghain. Huruf ghain itu salah satu sifatnya adalah rokhawah ya, atau mengalir. Au, iu, u, fa'au. Nah, bukan fa'ag. Nah, jadi bedakan ya, rasakan bedanya suara yang mengalir dengan suara yang memantul atau bergoncang ya.
Kemudian yang terakhir ini huruf na, ya, huruf nun yang dia berharokat fathah berdiri, maka dia dibaca panjang ya. Atau di sini juga ada alifnya ya. Ini sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya, namanya alif maksurah, dia fungsinya memanjangkan. Jadi di sini sama dengan alif setelah fathah, maka masuk rumus al-jauf dibaca panjang dua harokat. Nah, seperti itu ya untuk apa namanya ayat yang ke-8. Baik, sekarang kita contohkan sekali lagi untuk ayat yang ke-8. Nanti kalau ada yang ingin membaca ya dipersilahkan. Kalau nggak ada seperti biasanya kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Jadi cukup seperti itu saja ya untuk ayat yang ke-8. Baik. Tidak ada yang angkat tangan ya, berarti nggak ada yang membaca. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Di ayat ke-9 ini diawali dengan fa'amma. Fa'amma. Fa'a sama dengan tadi ya, di ayat 8 juga ada fa'a. Pastikan fa'nya jelas, hamzahnya juga jelas. Dan kemudian di situ ada mim yang bertasdid. Maka tunaikan tasdidnya ya. Ini hukum bacaannya adalah gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Fa'amma. Jadi ditahan dulu 3 rakaat. Ya. Setiap yang gunnah itu ditahan 3 rakaat. Jangan terburu-buru. Fa'amma fa'ilang fa. Nah, itu tidak menunaikan hak dan mustahak hurufnya. Padahal tajwid itu kan mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta hak dan mustahaknya. Jadi itu sepaket ya, sepaket. Jangan hanya diambil salah satunya saja dan kemudian meremehkan yang lain. Kemudian setelah ditahan 3 rakaat di sini ada alif, alif setelah fathah. Maka mimnya setelah ditahan 3 rakaat, kemudian dia dipanjangkan 2 rakaat. Nah, kalau wakof ya, nah, karena di sini ada lam takrif ya. Sehingga kalau disambung mimnya tetap pendek sehingga ini alifnya dibuang. Jadi bukan fa'ammal yatima tapi fa'ammal langsung ke lam yang sukun di sini ya ada lam takrif, ada lam syamsi, lam qamariyah ya, lam qamariyah. Al-yatima ya, di sini al-yatima di lafadz ini ada lam sukunnya yaitu di lam ta'rif tadi. Pastikan lamnya ya, lamnya ini terbaca dengan baik ya. Karena masih banyak ya kita temukan di luar sana ya membaca dengan fa'ammal yatima. Mal ya, ya. Mal ya. Nah, sehingga ya, lamnya jadi tertekan ya. Lamnya jadi tertekan. Padahal huruf lam itu ya sifatnya bukan tertekan ya, bukan syiddah, tetapi dia memiliki sifat yang namanya tawasud. Sehingga ya tunaikan tawasudnya, ya begitu rumus simpelnya. Cuman karena banyak yang belum memahami tentang sifat-sifat huruf, ya taunya setiap huruf yang sukun itu dibaca dengan diberikan penekanan. Padahal tidak selalu tergantung ya apa
hurufnya. Kalau hurufnya punya sifat syiddah, ya silahkan diberikan penekanan secukupnya. Misalkan huruf hamzah ya, mu, nah, mukminin. Nah, tapi kadang-kadang malah kebalik ya. Yang tidak punya sifat syiddah malah disyiddahkan, yang ada malah dihilangkan sehingga sering terjadi terbaca mukminin mukminin. Syiddahnya hilang sehingga hamzahnya jadi kurang kurang jelas. Sedangkan lam yang nggak punya sifat syiddah malah fa'ammal yatim, justru malah dikeluarkan sifat syiddahnya. Nah, ini kan sesuatu yang ya kurang sesuai tentunya ya. Kemudian yatima, ya tipis biasa, ya ai, ya di tengah lidah langit-langit atas. Ya, tengah lidah langit-langit atas. Ayya, iyi, iyu, nah, yati, ya, ya, gitu ya. Kemudian tak, tak dia di ujung lidah dengan gusi ya. Dan dia huruf ta itu punya sifat hames seperti huruf kaf ya. Jadi bukan yati ya, bukan yati tapi yati, ti, ta, ti, tu. Nah, latihannya bisa dengan cara mengucapkan kosakata di dalam bahasa Inggris yang ada huruf T-nya. Itu biasanya huruf T dalam bahasa Inggris juga dibaca sama di dalam bahasa Arab ya. Ada hembusan udara yang ikut keluar saat diucapkan. T-nya dua harokat, yati, yati, cukup diayun saja, ti, yati. Kemudian mimnya tipis ya, tipis dan satu harokat, bukan me, tetapi mamimu, bukan memimu. Kemudian fala, di sini ada fala, fa tadi sudah, la, di situ ada alif setelah fathah. Ada alif setelah fathah, maka dibaca panjang dua harokat ya, lamnya. Nah, perlu diperhatikan ya ketika ada lam bentuk seperti ini. Ya, di sini ini depannya lam ini alif ya. Nah, depannya lam ini alif. Tapi kalau nanti di depan lam di sini ya, nah yang saya titik ini. Nah, di sini nanti ada huruf hamzahnya, nah, ada kepala ain kecil dia dua angka dua kebalik, maka dia bukan alif, dia adalah hamzah. Masih ada beberapa yang bingung ya. Jadi berbicara masalah hamzah, hamzah itu cukup cukup menarik ya karena dia bisa numpang di huruf yang lain. Beda dengan huruf-huruf yang lain ya. Hamzah bisa numpang di beberapa huruf ya. Dia bisa numpang di alif, ya, bisa numpang di waw, bisa numpang di huruf ya. Maka ketika ada dua huruf itu kok ada hamzah kecilnya, maka dia adalah hamzah. Begitu. Kemudian yang terakhir di ayat 19 ya, ta tadi sudah, kemudian qaf ya, qaf yang sukun. Qaf yang sukun ini qalqalah ya, qalqalah sughra. Maka dan dia qaf ini huruf yang tebal atau huruf tafkhim ya. Dia punya sifat isti'la. Maka pastikan juga pantulannya menyertai sifat-sifatnya. Jadi huruf-huruf yang pantulannya itu, huruf-huruf yang sifatnya itu punya sifat isti'la, maka dia pantulannya pun juga atau kolkolah bunyi kolkolahnya pun juga menebal ya. Jadi bukan tak ya, bukan tak har, tapi tako, tako. Tapi jangan juga menjadi tako, tako. Kalau tako nanti jadi berharokat fathah. Jadi cukup sentuhkan sebentar kemudian lepas tako, tako. Ya. Seperti itu.
Kemudian juga jangan ditambahkan hamzah. Ini beberapa masih yang membaca begitu. Tako, nah, tako, tako. Nah, itu keliru ya. Dan masih membaca dengan cara seperti ini termasuk yang paling banyak dipraktekkan. Karena jelas-jelas di situ tidak ada hamzah. Maka jangan ditambahkan hamzah, nanti bisa menambah huruf. Yang mana menambah huruf itu masuk dalam lahan jali, nah, kesalahan yang besar. Karena nggak ada hurufnya kok ditambah ya. Kita mau mengucapkan bata, tetapi ketambahan K menjadi batak. Kan jadi beda maknanya ya. Harusnya batu bata menjadi batu batak. Kemudian H, ini huruf H di pangkal tenggorokan ya di sini. Pastikan H, bukan H, bukan har, tapi har ya. Dan roknya ini dia berhubungan dengan fathah pada huruf H. Maka roknya ketika sukun dia dibaca dengan tafkhim ya, dengan tebal. Jadi bukan taqohar, tetapi taqohar. Har, ro'ar, har. Nah, begitu. Nah, itu ayat yang ke-9. Baik ya, saya contohkan sekali lagi untuk bacaannya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, ya, lanjutkan ya. Ada yang mau membaca atau tidak ada? Sepertinya belum belum ada. Baik, kalau belum ada, oh ada. Silahkan Pak Ahmad bisa Oke. ye. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya, bagus ya. Cukup seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, yang lain ada yang mau mencoba? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan dua ayat lagi. Nah, masih cukup waktunya ya insya Allah. Ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Di sini ayat 10 ya. Wa amma. Wow tadi sudah. Ya. Wa bukan wa, tapi wa. Wa ya. Wa bukan wa. Hamzahnya juga jangan diayun. Ini termasuk yang sering banget ya, ya kami temukan ketika membersamai di beberapa tempat. Hamzah itu sering kali terayun-ayun ya, sehingga menjadi wa, fa, ulai, ya, seperti itu. Banyak sekali ya, sering kita temukan begitu. Maka ini perlu diperhatikan betul ya, hamzahnya itu dibaca dengan jelas ya. Hamzah yang ringan itu tidak banyak yang kita baca ya. Salah satunya ada di surah apa itu Fusilat ya, Jamiyun. Nah, dan di beberapa tempat yang lain. Tapi nggak banyak ya. Jadi maka selain di tempat-tempat yang diperbolehkan untuk dibaca dengan tashil, maka jangan ya. Jadi hamzahnya diperjelas wa'a. Wa amma, nah, di sini mimnya ada mim bertasdid sama seperti tadi ayat 9 ya. Maka pastikan dulu tunaikan tasdidnya, tahan 3 rakaat. Nah, setelah itu baru pindah ke hukum berikutnya. Di sini ada alif setelah fathah bertemu dengan lam ta'rif lagi. Maka di sini alifnya dibuang sehingga mimnya tidak dibaca panjang ya, tetapi langsung ke huruf sin ya.
Jangan sampai keliru memahami antara menahan gunnah dengan memanjangkan mat. Karena beberapa yang kami temukan kemarin masih bingung ya. Ketika dibaca wa amma begitu, mimnya pendek begitu kan. Lah, lah wa am itu kan panjang itu. Nah, itu bukan bukan mat ya, itu adalah menunaikan tasdidnya dulu. Nah, ternyata masih ada yang bingung di dalam hal yang seperti ini. Ya, mungkin faktornya banyak ya. Barangkali memang belum belajar atau barangkali lupa dan sebagainya. Tapi beberapa di pekan ini kami menemukan beberapa kemarin seperti itu. Maka ya ini boleh jadi menjadi perhatian tambahan bagi kita atau ya barangkali ada orang-orang di sekitar kita yang barangkali masih bingung, maka perlu diberikan penjelasan bedanya menahan gunnah dengan memanjangkan mat. Kemudian asa-ilah di sini ada asa ya, sinnya bertasdid karena ada lam ta'rif di situ ya, atau sering juga dinamakan dengan idgham syamsi ya, karena lam syamsiah. Maka langsung ke huruf sin ya. Wa ammassa ya. Massa. Perlu diingat sin punya sifat rokhawah. Maka ketika bertasydid pun juga tunaikan rokhawahnya. Jangan terburu-buru wa ammassa. Massa massa ya. Massa massa. Seperti itu ya. Kemudian sinnya panjang ya. Panjang 4 atau 5 harokat. Sa'i ya. Jangan juga sai ya. Ingat hamzahnya tetap diperjelas. Di situ ada alif setelah fathah ya bertemu dengan hamzah. Maka dia dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Yang muqaddam adalah yang 4 harokat. Jadi kalau nafasnya terbatas ya lebih baik pilih yang 4 saja. Karena menambah jadi 5 itu juga bagi sebagian orang ya cukup kesulitan ya karena nafasnya sangat terbatas. Jadi cukup 4 harokat, kemudian hamzahnya jangan diringankan, kemudian lamnya ini pendek, pendek dan juga tipis ya, pendek dan juga tipis. Jadi la ya, fala bukan fale, bukan fale, le. Ini fala tadi sudah ya di ayat yang ke-9. Nah, jadi kita langsung ke akhir lafaz saja yaitu di tanharu ya, tanharu. Ada huruf tak, tadi sudah juga tak, ada hamznya, pastikan dia tetap keluar sifat hamznya baik dalam kondisi harokat maupun sukun. Karena ini juga salah satu huruf yang sering ditanyakan, yaitu tak dan juga kaf. Ya. Walaupun sudah sering diulang-ulang, tetapi masih ada yang memang belum tahu. Maka perlu disampaikan berulang-ulang juga. Tak dengan kaf itu dia punya sifat hams dalam kondisi sukun maupun berharokat. Maka di sini dia dibaca dengan ta, ti, tu. Tapi juga jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan menjadi ta, ti, tu. Nah, menjadi ada campuran bunyi yang lain. Jadi sewajarnya saja. Kalau gurunya bilang cukup, ya cukup. Kalau gurunya bilang belum, ya tambahkan. Kalau berlebihan, ya kurangi. Setelah itu ada nun sukun. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf H. Ya, ini izhar ya. Hukum bacaannya izhar halki. Karena huruf H ada di halak atau di tenggorokan. Izhar halki. Bagaimana cara membaca izhar? Nah, ini juga seringkali menjadi polemik, menjadi perbincangan. Ya, dan menjadi praktek yang seringkali keliru ya. Sebagian membaca dengan tan, tan, haur, tan, haur. Sehingga nunnya seakan-akan tertekan.
dan semacam ada jeda sebentar, tanha, tanha. Nah, yang seperti itu adalah untuk huruf-huruf yang dia punya sifat syiddah. Sedangkan kalau kita lihat ya huruf nun, dia tidak ada sifat syiddah. Dia sifatnya adalah tawasut. Sama seperti lam di sini tadi ya. Fa'ammal. Nah, mal ya. Jadi secara tidak langsung maka cara membaca di ayat 9 dengan ayat 10 ini di fa'ammal yatima dengan tanhaur itu sama karena sifatnya memang sama. Makanya di lam komariah itu dia punya sebutan nama yang lain yaitu izhar komari. Nah, sedangkan di tanhar itu izhar halki. Dua-duanya izhar. Dan cara membaca izhar itu adalah jelas, ya, jelas. Tetapi jelasnya itu seperti apa? Ya, tidak asal jelasnya. Yang dimaksud dengan jelas itu adalah jelas hurufnya dan jelas sifat-sifatnya. Nah, jadi izhar itu memperjelas bunyi huruf dan memperjelas penunaian dari sifat dari huruf yang bersangkutan. Nah, kalau dibaca dengan tanhaur, mungkin itu nunnya jelas, tetapi sifatnya enggak jelas. Nah, sehingga ada eh, sesuatu yang tertinggal, yaitu sifatnya yang tidak jelas. Maka ketika ingin memperjelas nun yang dibaca izhar, maka tunaikan tawasudnya tanha. Jadi dia dialirkan sedikit karena tawasud itu kan dia pertengahan ya, baina-baina. Pertengahan antara syiddah dengan rokhawah. Maka dia tidak tertahan dan juga tidak mengalir dengan sempurna. Seperti itu ya, kurang lebihnya begitu. Ya, baik. Saya contohkan sekali lagi. Roknya belum tadi ya, lupa ya. Rok ini sama dengan di ayat yang ke 9 ya. Roknya sama dengan ayat yang ke 9. Yaitu roknya dibaca dengan tebal atau tafkhim karena dia berhubungan dengan harokat fathah. Berhubungan dengan harokat fathah, maka rok yang sukun dibaca dengan tafkhim. Haur, haur. Ya, jadi bukan har, tetapi haru. Aur, aur. Bukan ar, tapi aur. Baik, saya contohkan sekali lagi ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Silahkan kalau ada yang ingin mencoba. Kalau tidak ada, oh ada lagi. Silakan Pak Ahmad ya. Ayat Wa 10. am wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, ya seperti itu ya. Sudah cukup insya Allah ya. Sudah pernah belajar tajwid ya Pak Ahmad ya. Oh ada lagi yang Ya, angkat tangan. Silakan selanjutnya Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmadi. Mana kok nggak ada suaranya? Halo? Mic-nya dihidupkan dulu Pak Pak Rahmadi. Ini kepencet atau gimana? Nggak ada respon. Ini dulu aja Pak Pak tanda dulu aja. Oh Sudah iya Pak. angkat tangan juga. Ini Pak Rahmadi nggak ada respon. Silakan ayat 10. Wa ammas
ila fala tanhar. Ya, begitu. Kok ya, bagus. Hmm, nggak ada lagi ya. Oh ya, nggak jadi angkat tangan Pak Ahmadi. Baik, kita lanjutkan untuk ayat yang terakhir. Atau kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan dulu. Kalau nggak ada kita lanjutkan di ayat yang terakhir. Baik, sepertinya nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan di ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di sini ada wa amma lagi ya. Ini mengulang lagi berarti ya. Tadi ada fa amma, wa amma lagi ya. Pastikan tiga-tiganya ini huruf tipis ya. Tipis semua dan pastikan hamzahnya jangan terayun. Mimnya bertasydid lagi, ya, maka tahan dulu 3 harokat. Kemudian setelah itu tunaikan matnya karena di sini ada alif setelah fathah. Maka mimnya dibaca panjang 2 harokat. Jadi setelah ditahan 3 harokat, kemudian panjangkan 2 harokat. Kemudian di lafaz berikutnya, ini ya, bini'mati, ya, bini'mati, ya, baknya ini tipis ya. Bak ini juga sering menjadi perhatian karena beberapa sahabat kita ya masih ada yang membaca dengan bi, bi, babi, bu. Sehingga huruf ba mengeluarkan sifat hamas. Padahal huruf ba dia tidak punya sifat hamas. Dia punyanya adalah jahar. Maka pastikan babi, bu, abba, ibi, ubu. Bukan abba, ibi, ubu. Bi, bi, bi. Nah itu jadi kurang sesuai. Maka pastikan dia sifatnya juga tertunaikan dengan sempurna. Kemudian nun, nun tadi sudah ya di atas ada. Bini tipis juga dia. Kemudian ain sukun. Nah ini juga penting untuk diperhatikan ya ain sukun. Kalau tidak diperhatikan, ain sukun ada kecenderungan dia berubah menjadi huruf hamzah. Menjadi bini, bini mati ya bini mati. Nah, kalau bini mati nah, itu kan tertunaikan sifat syiddah padahal ain tidak punya sifat syiddah sehingga seolah-olah dia menyerupai hamzah, maka perlu diperhatikan dan masih banyak yang membaca seperti itu ya. Dalam sepekan ini ya kami menemukan beberapa yang membaca seperti itu ya. Walaupun di pekan sebelumnya sudah diingatkan, tapi di pekan setelahnya masih terulang. Nah, berarti kebiasaannya belum berubah. Maka perlu diperhatikan betul yang masih membaca ain seperti hamzah, ya, perlu diperhatikan sifat-sifatnya. Ya. Ain itu tawasud, kemudian hamzah itu adalah syiddah. Nah, maka pastikan beda antara tawasud dengan syiddah. Bini'ma ya, bukan bini'ma. Kemudian mim dengan tak semuanya tipis. Tak tadi juga sudah ya. Tak pastikan ada sifat hamsnya. Kemudian lanjut ke lafaz berikutnya. eh, Yaitu lafaz rabbika. Rabbika. Roknya berbaris fathah ya, atau berharokat fathah. Ya. Jadi kalau ada yang bilang berbaris fathah itu artinya berharokat fathah. Karena ternyata masih ada beberapa yang mungkin kurang familiar ya. Ketika ada yang mengatakan berbaris fathah, mana barisnya? Enggak ada barisnya. Nah, jadi maksud beliau itu adalah berharokat.
Jadi berbaris fathah, berharokat fathah itu sama ya. Berbaris kasroh berarti berharokat kasroh. Sepertinya simpel tetapi ternyata juga masih ada yang belum paham ya. Jadi ya dipastikan kita mengetahui ya beberapa sinonim kata yang berkaitan dengan pembelajaran yang sering dipakai oleh beberapa pengajar ya, biar tidak bingung. Ya, ra yang berharokat fathah dia dibaca dengan tafkhim ya, dengan tebal ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan menaikkan pangkal lidah. Jadi pangkal lidahnya sini dinaikkan ya, ro, ro ya. Bukan ru. Nah, tidak perlu monyong ya, ro. Menaikkan pangkal lidah ini termasuk salah satu yang ya bisa dibilang mungkin sulit ya. Karena beberapa santri yang intensif itu ada juga ya beberapa yang sebulan 2 bulan sudah bisa, tapi ada juga yang sampai setahun belum bisa ya. Ada juga yang sampai 2 tahun itu belum bisa ya. Ya faktornya mungkin banyak ya. Entah memang ada hal lain atau mungkin bisa juga jarang dilatih. Nah, itu kembali kepada masing-masing. Tetapi seringkali menaikkan pangkal lidah ini menjadi masalah yang banyak dihadapi oleh para pembaca Al-Quran. Maka pastikan ya menaikkan pangkal lidah itu perlu dilatih dengan ya lebih konsisten lagi ya. Dan di YouTube Rumah Quran Sulaiman ya sudah pernah juga saya share ya cara menaikkan pangkal lidah. Latihannya seperti apa? Itu bisa disenteri sambil di depan cermin sehingga kelihatan. Dan sebagian yang menggunakan video itu mengatakan ya Alhamdulillah bisa mulai merasakan. Jadi kalau barangkali nanti ada yang kesulitan, nah, bisa memakai video itu untuk sebagai latihan ya. Walaupun memang setiap orang punya caranya masing-masing, tapi yang minimal itu menjadi salah satu ikhtiar yang bisa digunakan. Ya, huruf ra dia dibaca tebal, kemudian ba tadi sudah, baknya bertasydid, Rabbi, Rabbi ya, tunaikan dulu tasydidnya, kaf juga ada hamesnya, tadi sudah dibahas juga. Kemudian eh, tak lanjut di lafadz yang terakhir yaitu di fahadis ya. Fa tadi sudah ya, fa, faha, ha ya, ha dia di sini ya, tengah tenggorokan sama dengan huruf ain dan dia lebih lembut ya, ha, hi, hu, ah, aha ya, faha ya, faha. Jadi pastikan dia berbeda dengan huruf kho ya. Kalau kho biasanya nanti bisa cenderung ke hak atau bisa juga sebaliknya. Maka pastikan hak itu di tengah tenggorokan, kalau kho itu ada di atas tenggorokan ya. Kemudian fahaddi, nah ini ada dal sukun. Ini juga sering jadi perhatian dal sukun. Jangan sampai tersisip di antara dua dal ini ya ada huruf T-nya ya. Jangan sampai seperti itu. Karena beberapa menjadi fahad ya fahad dis ya fahad dis sehingga fahad kemudian dal. Itu kan menjadi dua huruf yang berbeda. Padahal di sini ya hurufnya dal, tidak ada huruf T, maka fahaddi, fahaddi, da, langsung adda, bukan adza. Jadi fahaddi, bukan fahaddi. Kemudian setelah itu sa, ya, sa biasa, ya, tunaikan rokhawahnya, as, dis, us, nah, sa, si, su ya. Jangan sampai tertukar menjadi huruf sin. Karena huruf fa ini antara huruf fa, huruf sin, huruf shin. Nah ini tiga-tiganya bisa berpeluang tertukar satu dengan yang lain.
Walaupun tempat keluarnya di tiga huruf itu beda semua. Ya, tapi ya hampir-hampir mirip ya, sehingga punya peluang tertukar. Maka pastikan di sini adalah huruf fa ya, ada di ujung lidah gigi seri atas. Jadi ya sudah tempelkan di situ saja. Nah, kemudian nanti muncul pertanyaan ya, ujungnya keluar enggak? Ya, sering kali mendapatkan pertanyaan seperti itu. Ya, keluar enggak ya tergantung ya. Tergantung masing-masing model lidahnya seperti apa. Ketika disentuhkan saja sudah keluar bunyinya ya ya sudah nggak usah dipaksakan keluar ya. Kalau kemudian dia harus keluar sedikit, nah, maka ya keluarkan ya. Jadi patokannya bukan keluar atau tidak itu kan, tapi patokannya adalah suara. Ya. Suaranya itu sudah pas ataukah belum? Ya, kalau lidahnya harus keluar atau tidak, nah, nanti setiap orang boleh jadi beda-beda. Jadi patokannya adalah suaranya. Nah, seperti itu ayat 11 ya. Saya contohkan sekali lagi untuk penutup. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Silakan kalau ada yang mau mencoba atau mau bertanya, dipersilahkan. Ya, ada silakan. Pak Ahmad. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, cukup seperti itu. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Jadi surah Al-Duha sudah selesai 11 ayat. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjut di surah berikutnya. Baik, kalau ada, silakan Pak Rahmadi. Halo, Ya, halo. halo. Maaf Pak Ustadz, baru bisa masuk suara saya. Oh, enggak Pak, enggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika faqaddis. Ya, roknya ditebalkan lagi Pak. Ro. Ro, Rabbika. ro, ro, ro. Wa Nah, coba. am wa amma bi ni'mati rabbika faqaddis. Ya, lebih baik ya roknya. Jadi pastikan roknya ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah. Kalau hanya ro begitu, itu nanti Ro. indikasinya monyong ya. Padahal kalau monyong itu untuk harokat dhammah. Jadi kalau fathah tidak boleh monyong. Kecuali dia roknya dhammah menjadi ru. Nah, maka monyong nggak ada masalah. Ya Seperti Ustadz. itu. Iya. Baik, Ya. ada pertanyaan Pak? Nggak ada? Enggak. Ya, nggak ada. Baik, kalau nggak ada berarti cukup ya. Insya Allah kita cukupkan ya. Semoga Allah istiqomahkan ya. Memang belajar tajwid ini bagi sebagian orang apa ya terasa membosankan karena sulit. Nah, padahal sebenarnya kalau kita tahu hukumnya ini menjadi sebuah kewajiban ya. Karena membaca Al-Quran itu wajib dengan tajwid. Ya. Kalau dia tidak belajar, ya, maka ada peluang terjadi kesalahan makna, kesalahan arti ya. Terus ada yang bilang begini ya, yang penting kan eh, hatinya nyambung ya, yang penting kan niatnya betul gitu kan. Ya namanya sebuah perkara ibadah itu ya, dia akan sampai ketika ya niatnya betul dan caranya pun juga betul. Kayak gitu kan. Ya. Niatnya baik tapi mencuri. Nah, ya sama saja begitu kan. Sehingga ya niat saja nggak cukup ya. Ya gimana bisa nyambung ketika orang membaca bata dengan batak tadi ya.
atau bata menjadi botak. Nah, itu kan mau dianggap yang penting nyambung, ya nyambungnya di mana itu kan. Nah, mungkin karena ini bahasa Arab kan, jadi kita nggak paham kesalahannya ada di mana. Tapi minimal kalaupun nggak tahu artinya, minimal ya huruf-hurufnya tidak tertukar. Sehingga eh, ya harusnya kita lebih semangat ya untuk belajar tajwid ya. Dan tidak perlu malu. Beberapa yang kami temukan itu kadang kenapa nggak belajar ya, malu karena sudah berumur ya, sudah tidak muda lagi ya. Sehingga nanti takut ketahuan kalau bacaannya salah. Justru ya fungsi belajar itu untuk membenarkan. Kalau sudah benar ya, ngapain belajar kan, simpelnya begitu. Ya walaupun harusnya tetap belajar juga. Nah, sehingga ya nggak usah takut salah ya, nggak usah malu ya. Dan jangan sampai kita malu kepada manusia, tetapi tidak malu kepada Allah. Nah, kelihatan manusia bacaannya salah, malu ya. Tapi ketika baca sendiri itu dipantau oleh Allah, malah nggak malu. Nah, berarti ini ada yang keliru dengan hati kita, gitu kan. Justru kita malunya kepada Allah, bukan kepada manusia, karena kita membaca Al-Quran itu untuk Allah ya, bukan untuk manusia. Ya baik, seperti itu saja ya. Semoga ya sedikit motivasi, sedikit tambahan untuk pengingat ya, pengingat saya pribadi dan juga untuk pengingat para pendengar sekalian, baik yang online Zoom ataupun yang nanti melihat di YouTube. Semoga menjadi apa namanya, bisa kita ambil manfaatnya untuk kebaikan kita bersama. Baik, kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.